Oke, selamat sore semua. Terima kasih sudah bergabung dalam acara pertama kami ini. Kami dari Safe Community, ini adalah program Smart Thinker Community. Dan Smart Thinker Community itu adalah sebuah komunitas yang membantu anak menemukan siapa dirinya dan membentuk kebiasaan baik agar menjadi potensinya yang terbaik. Nah, hari ini saya mau bagikan dulu ya, saya mau pamerin dulu nih hasil pertama dari Smart Thinker karena ujungnya adalah temuan dari penelitian dan hari ini kemarin 2 hari yang lalu ya Flyway menyelesaikan penelitian pertamanya tentang rumah yang bersih. Nah, kita saksikan dulu sambil kita menonton ini ya. Oke. Hmm. Iya, sebentar ya. Ini karena memang pakainya pakai Jimit jadi agak-agak ini ya. Itu tadi karya pertama. Claudine sebetulnya juga sudah buat, tapi dia bentuknya masih poster. Dia belum membentuk menjadi video seperti Flyaway ya. Dan memang mereka saya perbolehkan menggunakan ChatGPT, tapi mereka akan berdiskusi lalu presentasi dan flyernya dibuat dengan menggunakan AI. Claudine punya. Nanti, kan kalau belum kalau Flip tadi latihannya bagaimana? Mau lihat sekarang. Nanti ya, Claudine nanti. punya. Ya, nanti ya. Oke, bentar dulu. Ya, dan hari ini kita akan mendengarkan 2 anak Smart Thinker bercerita. Nanti akan ada Kak Flyaway. Flyaway ini atau nama lahirnya Valerie ya. Anak dari ini ada bapak ibunya nih, ada Bu Angie dan Pak Felix. Ini namanya Neko Manches, sudah ketahuan ya. Bapak ibunya adalah jago-jago gamers juga ya. Jadi anaknya ini juga sangat crafting karena ibunya adalah seorang ilustrator. Jadi Flyway ini senang sekali menggambar ya. Jadi semuanya harus dihubungkan dengan menggambar. Flyway baru umur atau kita persilakan Flyway memperkenalkan diri aja lah. Ayo Flyway perkenalkan dirimu, kamu umur berapa? Nama mamamu siapa? Papamu siapa? Dan kamu belajar apa? Ayo. Di unmute dulu sayang. Halo, nama saya Flyaway. Aku umur 7. Pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Kadang-kadang hari ini mau pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Biar semuanya ngerti. Puji Tuhan. Nah, ibunya namanya siapa? Aku di Mediterania. Nama mama aku Angie. Nama papa aku Felix. Yang di situ ada Neko Manches. Iya namanya. Nah, hari ini Kak Flyway akan bercerita tentang apa? Kak Flyway akan cerita tentang apa? Kucing emas. Iya, kita akan dengarkan Kak Flyway bercerita tentang kucing emas ya. Sebentar. Siap? My cat, yes, still there. Siap? Ayo, silakan Kak Flyway. Kucing meong berputar-putar mengejar. Si emas adalah seekor kucing warnanya kuning. Bila terkena cahaya berkilau seperti emas, ibu memanggil si emas.
Si emas cantik dan sehat. Tiap kali dirawat dengan baik. Setiap minggu dimandikan dan bulunya disisir rapi. Benny dan Ayah sayang si emas. Mereka suka main dengan si emas. Setiap pagi, Benny dan Ayah tak lupa memberi makan si emas. Suatu hari, si emas merasa sepi. Ia ingin bermain bersama Benny dan Ayah. Tapi Benny dan Ayah sedang di PAUD. Ayah dan ibu sedang bekerja. Meong, meong. Si emas cari Bina. Brak! Si emas menabrak panci. Waduh, pancinya jatuh. Si emas panik. Oh, Bina sedang kepaksa. Aku sendiri sepi sekali, kata si emas. Ada cat air alat lukis. Aku mau melukis seperti Benny. Benny tak pernah melukis aku. Aku mau melukis sendiri. Si emas bermain cat air hitam dan biru. Badannya berwarna biru kehitaman. Sekarang aku gagal, kata si emas tersenyum meriang. Si emas melihat bola di dapur. Hai, kamu kucing siapa? Kata Bina. Kamu temannya si emas. Emas bingung dan sedih. Bina tidak mengenalinya. Si emas pergi barang taman di ember. Sekarang aku sudah seperti semula. Aku tidak mau jadi kucing lain. Bina membawa bola. Tetapi aku tidak dikenali, pikirnya. Kamu mandi sendiri, kata Bina. Kucingnya tidak pintar. Ini akan membawa bola untuk bermain. Sedangkan bermain bola, aku tidak boleh bosan mencoba ini itu. Aku harus sabar, aku gembira, semua sayang padaku. Tepuk tangan buat Fly Away. Ya, Aku boleh luar jadi kucing, biasa. Kak. Aku boleh jadi kucing, Kak. Nanti tadi janjinya apa? Dengan Bu Lovely tadi janjinya apa? Iya, terima Ya kasih. kan, ini sesi aku udah selesai. Nanti ya, sabar. Bu Lovely mau tanya dulu sama tadi ada anak-anak di tempatnya Kak Nana. Ada ini siapa nih? Zif Katriel nih namanya siapa ini? Di unmute dulu. Ayo yang anak-anak di unmute dulu. Kak Farah boleh di unmute. Kak Hafa ini apa namanya? Ya. Kalau Lovely mau tanya tadi siapa yang mendengarkan ceritanya Flyway? Angkat tangan. Yang mendengarkan cerita Flyway. Iya. Zip, Aku juga baik banget, pet shop. Ini pet shop juga, Happy. Iya. Ya. Kak Lovely mau nanya, tadi yang mendengarkan ceritanya Flyway, di dalam cerita tadi kan Flyway tentang cerita apa? Judul ceritanya apa? Tentang siapa? Kucing emas. Loh ya bukan kamu yang jawab toh yang lainnya. Yang lainnya Aku apa? bawa di kucing sekarang. No. Kita sepakatnya apa? Nanti ya. Ini ada yang back ini ya. Ziva, coba. Jadi tadi Kak Flyway bercerita tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, nanti mamanya kalau kirim voucher untuk dibelanjakan di Indomaret. Ayo. Siapa? Ziva? Namanya siapa? Ini siapa sih namanya?
Oh, suara kita. Namanya siapa? Zif. Zif, tadi Kak Flyway cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Coba aku lagi ya. Lupa dia cerita tentang apa. Kalau siapa ini? Ahafa ini panggilannya apa? Ahafa ini. He's talking to you. About Do you want to speak in English? So, what did Flyway read about? a cat, About what? A cat. What is yellow cat, that? about being full with paint and come to a person that Mhm. doesn't recognize it, and they gave it Because why she did not recognize the cat? paint. Because he was full of paint all over his body. Itu her atau his sih? Si emas itu kucing jantan atau kucing betina ya? Kira-kira ya. Cantik. Oh, so is a betina ya? Female ya, female cat ya. Oh, terus why she does not to be unrecognized? Kenapa dia nggak dikenali kan? Dia mandi. Biar balik seperti semula. Kenapa dia nggak mau seperti tadi? Jadi nggak ada yang tahu. Why? Oh, that is why. Karena kalian berdekatan. Jadi suaranya splatter ya. Why? Kenapa kok dia tidak mau? Kok dia mandi lagi gitu kan? Biar jadi kucing emas lagi. Why? Why she wants to be recognized? Why? Siapa yang tahu? Ayo. Oh, ditelatannya ke Elizabeth ya? Fun. Why? Pardon? She did it for fun. Oh, she was using the paint for fun. But then she went to bath, right? Because she was sad that they don't recognize her. Sebentar ya. Kucingnya mau keluar. Ayo keluar. Siapa? Si Jimbo mau keluar. You have a cat for real? I have 5 cats for real. Show me one of your cat. Yeah, show me one of. Who's that? Cute. Ini tikus namanya. Tikus? Kucingnya namanya tikus. Lihat. Second one? Halo. Nih. Halo tikus ya. Halo. Halo tikus. Ya. Jadi kenapa kok tikusnya tadi terus mandi? Why? Kenapa Flyway? Kenapa si emas mandi lagi? Kucing. Kenapa tadi Flyway? No. You don't become a cat first. Kenapa kok si emas mau mandi? Because biinanya tidak apa? She did not recognize it. Oh, so when they don't recognize you, si emas become what? Sad. Become sad, right? Makanya dia terus apa? What she did? Mandi, betul. Itu kira-kira si emas itu ada di mana? Where did it happen? Ceritanya itu cerita di mana? Di rumah, di jalan, di sekolah, di mana? Di rumah? Jalan. Di rumah. Oh, di jalan. Why? Kenapa kok di jalan? Why you think it's on the road? Kenapa? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Kira-kira itu terjadinya pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Kapan? Pagi. Why you said it was in the morning? Kenapa? Kenapa kok itu pagi? Blue. Because the sky is blue. Apalagi? Kenapa lagi? Kenapa kok pagi? Ayo, tanda-tandanya kok itu ceritanya pagi. Why? Benny sama ayahnya di mana? Benny sama ayahnya. Tadi ceritanya Benny sama ayah di mana, Flyway? Sekolah. Di sekolah. Jadi kalau di sekolah biasanya jam berapa kalau sekolah? Yang sekolah siapa? Ada yang sekolah nggak di sini? Aku homeschooling. Kamu homeschooling, iya. Kalau ini kakak siapa ini? Zifnya pindah nama kan? Jadi ini siapa? Kakak ini. Di unmute dulu kakak. Yes, you. Nama saya Diva. Diva ya. Diva. Berarti kalau sekolah, Diva sekolah atau homeschool?
Do you go to school? Both. Both. No? Both? Both of them. Yeah. Wow. Dia both lo flyway, dia sekolah dan homeschool juga. Semangat ya. Wow. Iya. Oke, kita siap mau mendengarkan cerita yang kedua? Ada 2 cerita loh. Are you Mama ready jadi for the kucing second sekarang. story? Kenapa Mama sayang? jadi kucing sekarang. No, kita janji setelah acara ini selesai Wah, baru cuma berubah menjadi atas kucing. kucingnya dong, nggak aku jadi kucing. Kan tadi kita udah bersepakat, kita mau pakai apa enggak boleh diubah lagi. Kamu memilih memakai headset, ya kan? Iya. Iya. When we agree upon something, we have to hold to the agreement. Oke? Oke. Sudah siapkah Kak Claudine? Kak Lovely mau siapkan gambarnya dulu. Jadi teman-teman, kalau anak-anak di sini nih memang wajib membaca 1 buku 1 hari. Lalu wajib membuat apa? Membuat apa Kak Claudine? Membuat di unmute dulu dong. Report. Kak Claudine boleh membuka mic-nya terus memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, umurnya berapa. Di unmute dulu Kak Claudine. Ya, aduh, terima kasih Loren. Di unmute dulu Loren. Bentar ya, ada masalah teknis. Tadi bisa di unmute ya. Kak Claudine ini kelas 7 ya Claudine ya. Kelas 7 dan dia memutuskan untuk homeschool. Ya, nah, Loren ini Loren kelas berapa? Kelas 8 ya Loren? Kelas 7 juga ya? Kebalik ya? How? Why cannot be unmute? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Nggak bisa dipencet. What happened? Wait. Padahal aku nggak ngechat ini loh. Ntar dulu. Din. Ya, mungkin Claudine keluar dulu, masuk lagi mungkin. Mungkin Claudine keluar dulu, terus masuk lagi. Coba. Loren, mungkin dikeluarkan dulu, baru masuk lagi. Ya, tunggu sebentar ya. Ada masalah teknis. Aduh, terima kasih. Oh, Flyway bisa unmute nggak? Unmute dulu Flyway. Can I change my background? You change your background. What do you want to change the background? Nih ya, kalau Flyway memang kerjanya adalah bernegosiasi selalu. Semuanya dinegosiasikan kalau sama dia ini. Ya, boleh backgroundnya boleh, but not any weird background ya. Okay, that is very good. That is cool. Sudah ya, stay there ya. Do not change your background ya. Okay. Ya, nah, can you mute yourself supaya Kak Claudine bisa bercerita? Could you mute yourself? You are not yet mute, Flyway. Mute yourself, please. Okay, thank you. Oke, Kak Claudine, silakan menceritakan tentang Kak Claudine sendiri. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Claudine. Saya umur 15 tahun, kelas 8. Ya, Sekarang Kak Claudine. saya akan menceritakan tentang tetangga baru pohon asam. Silakan.
Pohon asam hidup di pinggir jalan yang ramai. Saat orang-orang lewat, mereka sering memuji pohonnya yang teduh dan buah lezat yang dihasilkan pohon asam. Pohon asam merasa bangga karena merasa begitu dicintai dan berguna. Suatu hari, warga desa membangun sebuah saung yang besar di samping pohon asam. Pohon asam tidak tahu pasti perasaannya tentang tetangga barunya. Sekarang ketika orang lewat, mereka berujar, "Wah, saung ini tempat yang bagus sekali untuk beristirahat. Begitu besar, bahkan ada alas duduk di dalamnya." Tidak ada lagi yang terlihat menikmati teduhnya pohon asam. Satu-satunya pengunjung dahan pohon asam adalah anak laki-laki nakal yang memanjat pohon asam untuk mencuri buahnya. Begitu musim berubah, daun-daun pohon asam mulai rontok. Angin menerbangkan daun-daun itu kepada saung. "Pohon asam, berhenti merontokkan daunmu ke atasku. Kamu membuatku berantakan," teriak saung. "Itu bukan salahku, saung. Kalau kamu ingin mengeluh, mengeluhlah kepada angin," balas pohon asam. "Jangan salahkan angin. Kalau kamu tidak merontokkan begitu banyak daun mati, angin tidak akan menerbangkannya kepadaku. Kamu benar-benar menyebalkan," pekik saung. Pohon asam mencoba untuk mengabaikan perkataan saung. Keesokan malam, terjadi badai besar. Salah satu dahan pohon asam patah. Dahan yang patah itu terbang menembus atap saung. Pohon asam merintih kesakitan akibat dahannya yang patah. Tetapi saung hanya peduli tentang atapnya yang rusak. "Kamu harus menjaga bagian tubuhmu," hardiknya. Pohon asam sedih dan sakit hati. Pohon asam berharap ia tahu apa yang harus ia lakukan terhadap tetangganya yang tidak bersahabat itu. Selagi pohon asam merenungi situasinya, salah satu akar mulai tumbuh di sekeliling salah satu pilar saung. Pohon asam dan saung sudah memutuskan bahwa mereka saling tidak menyukai. Mereka bahkan sudah tidak saling bercakap lagi, hingga badai lebat menerpa lagi. Badainya lebih dahsyat dibandingkan badai apapun yang pernah mereka saksikan. Saung merasakan angin melambungkan dirinya dari permukaan tanah. Ia berteriak minta tolong kepada pohon asam. "Tolong, tolong!" Pohon asam tidak ragu. Ia menahan tubuh saung dengan sekuat tenaga. Setelah badai reda, saung tersenyum kepada pohon asam. "Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak mungkin bertahan hidup tanpamu. Aku meminta maaf karena sudah tidak sopan." Pohon asam menerima permintaan maafan saung dengan tersenyum. Akhirnya mereka bertetangga dengan aku. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kak Claudine. Wah, luar biasa. Yeay, bagus sekali membacanya, luar biasa. Aku baik jadi kucing YouTuber. Ya, kamu mau jadi ikuti YouTuber ya. Siapa yang tahu cerita Kak Claudine tadi tentang apa? Itu yang sama-sama Kak Nana ini belum ada yang jawab ini. Ayo, ceritanya Kak Claudine tadi tentang apa? Ayo, apa? Tadi mana? Kok ini si Zip? Pohon asam dan saung. Pohon asam dan saung. Itu terjadinya di mana? Ayo. Apa? Di unmute dulu dong.
Di-unmute dulu itu suaranya. Nggak tahu. Di mana? Ayo kira-kira di mana ya? Di dalam Di rumah, di pinggir jalan, farm. in the farm. Iya. Why? Kenapa kamu ngomongnya in the farm? Apa yang bikin kamu mengira oh itu adanya sepertinya di peternakan tuh di perkebunan kayaknya. Kenapa? Ada apa di situ yang bikin kamu yang membuat kamu mikir ini kayaknya di perkebunan deh? Apa? Ada apa? Di-unmute ayo yang anak-anak boleh di-unmute. Boleh. Ada rumput, ada pohon. Oh, karena ada rumput, ada pohon. Oh, itu ceritanya terjadinya pagi, siang, atau malam kira-kira. Waktu badai itu terjadi, itu badainya pagi, siang, atau malam? Pagi. Pagi ya. Terus badainya gimana? Kencang banget. Coba kita kena badai. Gimana caranya kalau kita kena badai? Bergoyang-goyang. Oh, lihat tadi kan pohonnya tergoyang-goyang. Saungnya juga. Siapa yang nolong saung? Siapa yang megangin saung? Coba tangannya diulurkan. Saungnya dipegangin. Kayak pohon megangi saung. Kita ulurkan tangannya. Tangannya ditaruh di depan. Pohonnya, saungnya dipegangin. Nah, gini. Iya dipegangin. Sampai lahirnya saungnya lepas atau enggak? Lepas atau enggak? Lepas, karena badai udah stop. Oh, jadi saungnya tetap bertahan. Kenapa tadi pohon asam merasa sedih? Kenapa? Why? Karena batang atau apanya patah gitu, parts-nya. Oh, karena bagian tubuhnya patah. Ada lagi Kak yang tahu kenapa sih kok pohon asam itu sedih? Daunnya rontok. Karena daunnya rontok. How do I add this person ya? Oh. Ini memang admit. Oke. Karena daunnya rontok. Ada lagi nggak yang membuat dia sedih? Menurut Zif apa? Menurut Hafa apa? Menurut Kak, tadi Kak siapa namanya? Apa? Yang bikin dia sedih kira-kira apa lagi? Kenapa pohon asam merasa sedih? What do you think? Why she feels sad? Karena nakal laki-laki Because naik pohon buat karena anak laki-laki naik ke pohon untuk mencuri buah-buahnya. Bisa. Kenapa lagi dia sedih? Ada apa alasan lagi kenapa dia kok sedih? Apa? Mau menjawab? Would you like to answer? Apa lagi? Zif, kalau mau jawab lagi boleh. jawab lagi. It's Ya, because boleh. of Apa? we falling into the hut. And what did the hut do when the leaves fall into the hut? The hut became mad. The hut became very mad, and that is why pohon asamnya become. How do pohon asam feel? Because the hut was very mad, he feels very sad. So he was sad because tetangganya, the neighbor, was not kind to him, right? Yeah. Yeah. So how do you supposed to behave? Pardon? The good. How they do good is because of the tornado. Because the hut says, "Help! Help!" while the roots of the tree is holding it. So then what did the asam tree did? Did he let go of the hut, or did it hold on to the hut? Hold onto the hut. Yeah, it hold to the hut, so the hut will not fly away, right? Yeah. Yeah. So You just call me? you just yeah. So that's what fly away. Kamu fly away. Namanya fly away. So when you have friends, how do you supposed to be? Do you supposed to be nice all the time? Wait, let's go. Fly away. Kalau punya teman harusnya marah-marah, atau what do you supposed to be? Fine.
You have to be kind with your friends. Halo, ini yang Asrianti ini namanya siapa ini? Di unmute dulu sayang. Di unmute dulu. Hasan. Namanya Hasan. Hasan tadi mendengarkan ceritanya Kak Claudine nggak? Ketinggalan ya? Ketinggalan Claudine. Atau mau mendengarkan sekali lagi ceritanya Kak Claudine? Hasan. Hasan mau mendengarkan cerita Kak Claudine Aku mau atau mendengarkan cerita Fly Away? Hasan. Aku mau Hasan? ngomong. Oh, Hasan kok Fly Away mau bicara itu. Apa? Silakan. Aku Apa mau. Kamu main Roblox gak? Enggak. Mau? Tidak punya teman Fly Away. Semua orang nak main Roblox ternyata. Main game yang lain dong. Apa? Kamu Apa kan gamenya tahu? banyak. Minecraft. Oh, dia main Minecraft. Bisa. Tapi saya main Roblox aku. Aku mau Ngomongnya kasih gantian Roblox dong. aku. Kamu mau kasih Roblox. Aku bentar. Pardon? Do you play Minecraft also? Minecraft. Oh, itu si Ava juga main Minecraft katanya. Teman-teman, sekarang kita mau menggambar. Have you prepare your paper, drawing paper? Do you have your drawing paper with you there? I want to use, I just have to draw with my tablet. Yes, you may draw with your tab. Ya, boleh. Yang lainnya sudah? What I just drew? Yeah. Ada? You can draw. Drew? Wow. Yeah. Hold on. Later we will draw something. Tadi kan kita mendengarkan You're going dua cerita kan? Ada? Ya. to be Yes. what it drew. Can I show you my art first? Of course. Of course. But you have to. Wow. Look at that Fly Away. Look at her drawing. Wow. Fly Away. Can you show us your drawing? Coba. Starry Night. Wow, judulnya Starry Night. Oh, itu gambar. Nggak kelihatan, makanya backgroundnya dimatikan dulu, nggak kelihatan. Mati background gimana? Nah, itu. Wow, cantiknya, very good. Can you take picture of it and send it to me? Okay. Boleh dong. Iya, nanti di take picture dan send it to Kak Lovely ya, Miss Lovely ya. I Flyway, kamu tunjukkan. want to draw something. Hold on. Kita akan menggambar, kita tadi mendengarkan dua cerita, right? Cerita tentang kucing emas, satu lagi cerita tentang apa? Tentang pohon asam dan saung. Sekarang kalian menggambar apa yang paling kalian ingat dari salah satu cerita. Yes, send it to me ya. You have my number? Aku ingat yang kucing emas yang dia Do you have my number? Apa? yang dia Mama punya sayap nomor samping Lovely di ya? Nanti kirim ya. Okay, so now we are going to mute ourselves and then we are going to draw. Ya, kita akan mute semua mic-nya dan kita akan menggambar. Oke? Kita menggambar apa yang paling diingat dari cerita tadi. Boleh yang kucing, boleh yang pohon asam. Aku nggak mau ingat dari cerita tadi. Aku mau bikin kucing emas menjadi orang. Loh, berubah sekarang. Biasanya kamu maunya orang jadi kucing. Sekarang kucing jadi Kucing kan, aku mau bikin si emas jadi kucing tapi orang. Hasil pengaturnya ditutup. Miss Lovely agak buruk. Silakan menggambar, kita semua mute dan kita semua menggambar. Nah, yang izin ya, yang orang-orang dewasa boleh ngobrol ya. Iya.
Ya kan? Masa yang dewasa kan nggak menggambar. Claudine menggambar juga dong sekarang ya. Boleh dong kali ini menggambar ya. Karena Claudine tidak suka menggambar. Ya. Ya. Gimana Kak Evelyn, Kak Vivin, Kak Elizabeth? Sudah lama banget loh. Aku nggak mendengar suaramu. Biasanya selalu muncul. Aku juga harus iya dong, Loren. Yes, of course. Kamu kan anak-anak juga. Kalau kamu bukan anak-anak, enggak. Aza, siapa namanya? Anza ya nama tadi. Silakan menggambar apa yang kamu suka aja deh. Kamu boleh menggambar apapun yang ingin kamu gambar. Karena kamu kan tadi tidak mendengarkan ceritanya. Mau gambar apa? Mau nggak dengerin ya kan? Tadi kan ketinggalan. Tapi kamu boleh menggambar apa saja yang kamu pengen gambar. Minecraft-nya juga boleh. Oke? Menggambar Minecraft boleh. Oke? Oke, silakan menggambar ya. Ini kegiatan pertama Kak Elizabeth. Jadi anak-anak biar berlatih untuk percaya diri. Ya, nanti dilatih untuk bercerita nanti sama kamu lagi belajar. Gambar 10 menit, 5 menit aja lah Loren biar otakmu nggak tegang-tegang amat, ya kan? Ya. Biar anak-anak percaya diri, biar punya kemampuan bicara sebetulnya ya. Karena aku mau mereka nggak berbicara terburu-buru, ya, dengan pronunciation yang jelas gitu ya. Nah kalau Flyway ini karena dia lebih suka berbahasa Inggris, jadi ceritanya memang sengaja dipilihkan yang bahasa Indonesia. Iya, begitu. Ada komentar, ada pertanyaan kah? Sambil kita menunggu mereka menggambar. Kak Elizabeth, apa kabar? Ini di-unmute dulu dong. Jadi ceritanya aku males bayar Zoom Kak Elizabeth, jadi pakai ini aja. Masih mute itu. Oh udah tuh, tapi kok nggak ada suaranya ya? Sudah unmute padahal. Pakai itu, pakai earpiece coba. Pakai suara. Kak Eva, Kak Vivin, Kak Zahira, Kak Vanda. Kak Vanda, Namanya. aku mau Ya, Kak Vanda. menambahkan boleh, Miss? Boleh Kak, silakan. Oke. Selamat sore semuanya. Lagi menggambar mereka. Sore. Oke. Menyenangkan sekali hadir di forum seperti ini ya. Menyenangkan sekali. Melihat anak-anak yang pintar, dengan basic membaca yang sangat bagus, dan tentu saja didukung oleh gambar ya. Miss Lovely ya. Oke. Ya, kebetulan di sekolah kami juga untuk kelas-kelas bawah sudah diajarkan mengenal literasi, mengenal ya. Jadi di setiap kelas kami punya perpustakaan. Oke, anak-anak kelas kecil itu memang sudah bisa baca? Belum bisa baca. Dan tentu saja belum boleh diajarkan membaca. Nah, tetapi aura-aura buku sudah kami berikan di kelas kami supaya anak-anak itu tertarik dengan bacaan. Nah, kembali ke anak-anak tadi, saya sangat surprise ya, sangat senang sekali bahwa anak-anak kita di zaman yang seperti ini pinter-pinter sekali ternyata ya. Di zaman yang kita ketakutan banget, anak-anak ini nggak suka buku, nggak suka baca. Oke, tetapi ternyata tentu saja dengan yang tadi Miss Lovely bilang bahwa anak nggak mau baca kalau mamah atau papahnya nggak baca. Jadi mari kita menjadi orang dewasa yang membaca. Dan itu saya sangat setuju sekali. Oke, satu poin yang saya mau ambil dari anak-anak tadi adalah paling sedikit sekali anak-anak tidak menyebutkan siapa pengarangnya. Saya tidak tahu ini buku dari mana, ataukah buku, ataukah cuma mengambil artikel, saya tidak tahu, tapi apakah ada pengarangnya, dan lebih baik itu kita tampilkan juga sebagai budaya literasi, dan tentu saja numerik ya, literasi dan numerik tidak boleh lepas, dua-duanya sangkut pautnya ada gitu. Tapi apapun anak-anak ini tadi good, saya sangat bangga, dan saya sampai tadi yang nomor 2 siapa tuh yang baca ya? Claudine ya?
Claudine ya. Itu saya bisa larut di dalam pohon asam dan saung ya. Saya ikut merasakan bagaimana si saung tidak punya empati ketika si pohon asam gitu loh. Dahannya itu rusak gitu loh. Dan itu saya terbawa ke memori seakan-akan saya dulu pernah seperti itu gitu loh di suatu tempat gitu. Sangat bagus Miss Lovely. Jadi mari kita terus dampingi anak-anak untuk membaca apapun itu. Terima kasih. Iya. Nanti itu berarti Flyaway dan Claudine nanti di acara berikutnya jangan lupa kita sebutkan nama penulisnya ya. Iya, kalau nanti ada bukunya, nggak apa-apa dibawa aja. Fisik bukunya. Enggak, itu Judulnya kami aja. memang ya. Tadi sebetulnya sudah saya tampilkan ya di sudah di ya? layar Oke, tadi. oke. Ya, Good. tadi saya tampilkan di layar bukunya. Jadi bukunya itu semuanya e-book ya. Saya memang dapat buku tidak memakai ya. Nanti kalau Ya, Kak Zaira mau, nanti saya bagikan. Itu juga saya dapatnya dari Dignas kok. Jadi itu buku yang dibuat oleh Dignas yang punyanya Keong Emas, Kucing Emas itu dari Dignas. Itu berupa e-book. Nanti jadi saya agak itu jadi nggak ngikutin. Iya. Ya, nanti Kak Fani boleh kontak saya, nanti saya bagikan itu PDF-nya ya. Silakan. Ya. Kalau Claudine dia membaca dari Let's Read. Oke. Ya, jadi Let's Read itu jadi Let's Read itu kelebihannya dia sudah membagikan ya. Nih, saya bagikan ya. Let's Read itu kelebihannya dia sudah bisa membagikan sampai ke kok aku ini ya, tahapan membacanya. Jadi untuk anak-anak yang baru mulai belajar membaca misalnya ya, belum tahan baca panjang, ini bisa diambil di sini nih. Apakah level 1 ini kan, level 2 ya. Kalau level 0 itu buku-bukunya nanti kasih coba ya. Kita tunjukkan bukunya ya. Enggak ada. Coba ini kalau level 1 misalnya ya, yang baru belajar membaca misalnya ya. Ada level ya. Ya. Nah, ini bukunya untuk level 1 nanti seperti ini. Karena kalau level 1 kan masih dibacakan. Ya kan? Nih. Seperti kita ya. Kan? Nah, nanti kalau dia dan ini free ya. Makanya saya berani sharing karena ini free ya. Jadi ini silakan aja kakak-kakak memanfaatkan ini. Kayaknya di Suluh Keluarga sudah saya bagikan ini ya. Jadi anak-anak ini memulai dari level 3. Karena kan membaca itu belum menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau mau membiasakan baca itu selalu dimulai dari yang sederhana. Enggak, kayaknya mulai dari level 2. Wait. Karena dimulainya dari yang tulisannya cuma sedikit. Besar ya. Ini ya. Oke. Jadi dimulai dari dan ini bisa bahasanya macam-macam, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini ya, ada banyak bahasa nanti, begitu. Jadi ini yang dipakai, silakan, ini juga gratis, jadi silakan langsung unduh Let's Read, nanti bisa dipakai untuk membaca bersama anak-anak. Dia bisa di-download, jadi bisa di-download kalau nanti kakak-kakak mau print, gitu ya, supaya anak-anak mudah, itu juga bisa. Bu Afi? Ya, sayangku. Nama Kucing Emasnya jadi Ruth Bell. Oh, dari Lutbell boleh. Jadi Ruth Bell. Ruth Bell boleh. Flyaway ini paling suka mengganti nama. Untuk namaku nggak diganti sama dia. Iya kan? Ya, tapi ini memang buat saya, Kak Elizabeth pasti sudah hafal ya, yang saya katakan ya. Buat saya kebiasaan membaca itu sangat penting ya. Senang membaca itu sangat penting. Jadi yang pertama dibuat kebiasaan dulu, ya, dikondisikan, bukan dipaksa ya. Saya senang memakai kata dikondisikan, dimulai dari yang paling mudah. Dan tadi kalau kakak-kakak perhatikan, saya memakai adik Simba. Jadi bukan membacanya sebetulnya yang penting, tetapi memahami bacaan. Literasi itu maknanya adalah memahami bacaan. Tidak cuma memahami, dia bisa menelaah, menganalisa, lalu dia nanti muncul pada penerapan perilaku. Nah, saya memakai adik Simba. Ini saya bocorkan konsep saya sendiri ya. Jadi memakai adik Simba. Adik Simba itu apa? Apa, di mana, ya kan? Kapan, ya kan? Siapa,
mengapa, dan bagaimana. Jadi selalu saya minta mereka menjawab 6 itu. Setelah itu mereka diminta untuk menceritakan kembali dengan perkataan mereka sendiri. Dengan begitu mereka bisa menarik inti tadi kan, ada anak-anak sudah bisa menarik inti bahwa ada yang marah, kenapa marah, karena ini, di mana itu terjadi ya, tadi Flyway bilang di farm. Kenapa disebut di farm? Karena ada pohon, itu namanya critical thinking ya, berpikir kritis analitis. Jadi berpikir Aku kritis balik analitis itu karena aku mau kasih lihat ini Oh jadinya. iya, itu yang kamu tadi gambar. Nah kalau Flyway ini dia sedang suka menggambarnya di tablet, jadi nggak apa-apa ya. Buat saya semuanya oke ya. Nah nanti Flyway, Bu Lovely jadi lupa. Adik Simba, lalu mereka nanti menjelaskan, meresume, dan itu nanti muncul sebagai sesuatu yang menarik minat mereka dan mereka melakukan penelitian. Begitu. Jadi literasi itu kemudian dimaknainya bukan cuma bisa membaca, tetapi dia bisa Boleh? menelaah. Ya sayangku, Aku pergi kucing sekarang. belum selesai acaranya. Kan kita sepakatnya setelah acara Aku selesai. ada kucingnya. No, we already agreed that you will stay like that until we finish the event, ya. Jadi nanti anak-anak bisa mengartikan, dan harapan saya dia bisa menceritakan kembali. Karena buat saya belajar belum selesai kalau dia belum bisa menceritakan kembali. Kan harus kognitif, afektif, baru psikomotorik kan. Kalau ya sayang. Sudah selesaikah anak-anak menggambarnya? Kasih game bentar. Pardon? Boleh main game? No, ini kan bukan waktunya main game. Kan kamu punya jadwalnya sendiri. Gimana sih? Nah, ini kalau sama Flyway ini memang begitu, dia selalu iPad aku udah bernegosiasi. habis baterainya. Ya, di-charge dulu dong iPad-nya makanya. Sementara kita beracara begini, iPad-mu di-charge supaya nanti jamnya main game kamu bisa main game ya kan? Kalau enggak bisa main game dong, mati ya kan? iPad aku udah habis baterainya. Iya. Jadi ya, ini salah satu bagian dari pemahaman literasi, karena nanti kalau mereka menggambarkan itu juga salah satu bentuk literasi. Mereka menerjemahkan apa yang mereka dengar dari cerita tersebut ya. Claudine ini memang luar biasa. Saya baru menemukan kalau dia ternyata bisa menjadi pencerita. Claudine ini cita-citanya menjadi psikolog yang menemani anak-anak ABK. Aku Luar mau biasa bikin loh. ChatGPT. Mau bikin ChatGPT. Kamu mau bikin ChatGPT atau pakai ChatGPT? Hebat Pakai. banget kamu mau bikin. Nanti ya. Pakai. Sudah selesai? Menggambarnya sudah selesai kah? Sudah. Sudah. Tunggu sebentar ya teman-temannya. Kita menunggu teman-temannya yang lain boleh? Sabar ya. Ambil napas panjang dulu, sabar. Yang lainnya sudah sibuk menggambar. Azan sudah selesai gambarnya? Coba ditunjukkan ke layar. Wow. Azan gambarnya bagus sekali. Azan boleh difoto terus dikirimkan ke Bu Lovely? Asannya. Azan, ya. Ada anaknya ini ada 1, 2, 3. Nanti boleh kirim ke Bu Lovely, nomor Bu Lovely, karena Bu Lovely mau mengirimkan 25.000 untuk masing-masing dari Azan, Zif sama Hafa tadi. Ya, karena sudah berpartisipasi luar biasa, jadi nanti diajak mamanya, "Mah, aku ada uang 25.000. Aku mau belanja." Ya. Nah, tadi untuk Kak Fanda, ya, Kak Fanda mana tadi? Kak Fanda boleh WhatsApp ke Lovely ya. Ada Iya. ada 50.000 untuk Kak Fanda ya. Terima kasih. Iya, enggak main-main ini kita ya. Ada satu lagi loh 50.000 untuk kakak-kakak yang dewasa yang mau memberikan respon atau memberikan masukan. Silakan ya. Kalau yang anak-anak enggak usah pakai apa-apa, sudah berpartisipasi udah beres. Kalau yang orang dewasa perlu ya. Saya tahu siapa yang biasa pengen sekali ngomong. Sayang sekali Kak Elizabeth suaramu. Saya Kakak. Ya, silakan Kak Vivin. Kak Elizabeth nanti keluar sendiri. Saya baru ingat bahwa setiap cerita itu
hendaknya ada pesan moral ya. Ya, jadi bagian mana apa hal yang sepatutnya dicontoh dan ada tentu ada contoh yang baik dan ada contoh yang tidak baik. Mana kiranya anak-anak yang dicontoh supaya anak-anak itu lebih lebih baik ke depannya. Karena dengan mencontoh sesuatu yang baik akan terbawa pada anak-anak itu ke depannya, baik itu di sekolah, di lingkungan, di rumah seperti itu, pastinya anak-anak akan mencontoh yang baik-baik seperti itu, Kakak. Terima kasih Kak Vivin. Tadi kalau Kak Vivin Sama-sama. perhatikan juga, tadi kita ditanyakan kan kenapa kucing emasnya mandi kan, bigel Iya. mandi tadi kan, ya kenapa dia sedih? Karena nggak dikenali, berarti dia harus menjadi apa? Dia harus apa? Flyaway, kucing emas harus apa? Harus apa? Flyaway, sabar. Nah ini juga sedang perjuangan dengan Flyaway nih, kita harus sabar. Flyaway udah luar biasa kesabarannya. Kalau tentang pohon asam dan saung, Claudine, apa tadi? Ini internet saya ini kenapa ini? Claudine, apa tadi? Pesan moral itu di belakang biasanya. Iya. Pesan moral. Jadi begini, kalau saya memang tidak suka melabeli pesan moral. Nanti kalau belakangnya ada pesan moral, anak-anak malas baca karena judulnya adalah belajar. Oh begitu. Jadi yang saya pahami semua anak itu sebetulnya dia menganalisa, mendengarkan. Ya, tapi kalau semua dijadikan dalam tanda kutip pembelajaran, nah, nanti dia tidak mau lagi. Ini kan kalau di smart thinker ini kan habituasi. Tapi sepengalaman saya, setiap kali melakukan adik Simba, karena adik Simba itu belakangnya bagaimana. Jadi biasanya kalau adik Simba itu akan ditemukan konfliknya apa. Ya, konfliknya tuh why, ya, what happened kan, apa, siapa, ya kan, adik, apa, di mana, siapa, kenapa, ya kan, lalu adik si bagaimana, ya kan, adik Simba, aku lupa ya, 5W1H, why, what, where, when, ya, di mana, kapan, di mana, siapa, mengapa, lalu bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya resolusi konfliknya. Jadi tadi konfliknya adalah pohon asam. Nah, ini biasanya dari pertanyaan itu saya memang membuat anak-anak berpikir sendiri. Sepengalaman saya, anak-anak itu mampu menganalisa. Cuman kalau ditanya terus, lama-lama dia sebal. Iya. Nah, kita mesti tentukan dulu, ini kita mau membuat mereka senang membaca atau mau pesan moral nih. Tuh, jadi tidak bisa semua. Kalau menurut habituasi, memang harus satu persatu. Jadi kalau kita maunya membuat dia terbiasa membaca, jadi kita buat membacanya dulu senang. Ya, sudah terbiasa membaca, baru kita masukkan pesan moral sedikit-sedikit. Jadi jangan semua satu, nanti anak-anak stres, akhirnya dia tidak mau membaca karena dia tahu mau disuruh baca berarti mau dinasihati. Nah, ya kan? Tapi dengan adik Simba mereka menganalisa apa yang terjadi. Kenapa si pohon asam sedih? Kenapa saung kok kesel gitu ya? Kak Evalina silakan. Ini ada yang grup siapa ya? Mau tanya dulu. Saya punya anak murid itu di TKA, anaknya pinter dan sangat antusias dalam membaca buku cerita. Tapi kalau kita kasih bacaan yang bahasa Indonesia, dia kurang menarik, kurang tertarik gitu. Maunya yang karena dia fasih bahasa Inggris juga. Kita bacakan pakai bahasa Inggris, setelah itu cuma berapa 2 menit dan itu tidak dilanjutkan. Itu saran ada pendapat bagaimana dari Kak Suluh? Ya, nama saya Lovely Kak. Ya sayang, Flyaway ada apa? Ya sayang. Saya air sekarang pakai air. Sabar ya. Kita harus bentar lagi selesai ya, teman-teman. Wow, kita udah 1 jam. Ya maaf ya, sudah 1 jam lebih rupanya. Oke, you may do that. Sudah 1 jam lebih. Boleh sayang, boleh.
Ya, sudah 1 jam lebih itu udah melebihi batas kesabaran dia. Saya tidak boleh memaksa ya. Jadi itu sebetulnya sama dengan Flyway. Pertama-tama dia tidak mau berbahasa Indonesia. Ya, dia tidak mau berbahasa Indonesia. Sehingga yang saya lakukan, saya memakai bahasa Inggris terus-menerus. Syaratnya adalah kalau memilih bahasa Inggris, maka semuanya harus bahasa Inggris, tidak boleh dicampur-campur. Ya, lalu kemudian saya masukkan bahwa kalau kita berbicara dengan orang Indonesia, kita perlu bisa memahami bahasa Indonesia, ya kan? Jadi mulailah masuk sedikit-sedikit, ya. Jadi tidak dipaksakan, tapi di awal-awal hampir 90% itu berbahasa Inggris saya dengan Flyway. Biasanya di awal pertemuan saya tanya, ini hari ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke, maka seharian itu kalaupun dia tiba-tiba switch ke bahasa Indonesia, saya akan menolak. Saya bilang, today I cannot speak bahasa. I don't understand bahasa. I only able to speak English. Nah, lama-lama dia capek juga kan bahasa Inggris terus kan. Nah, lama-lama dia memilih berbahasa Indonesia. Jadi, kalau dia memang nyaman berbahasa Inggris, nggak apa-apa Bu. Cuma nanti, kan ini masih TK ya, nggak apa-apa. Nanti kalau SD, baru dia memang perlu belajar bahasa Indonesia apabila dia mau lulus di Indonesia. Nah, kalau dia nanti mau ngambil Cambridge, ya nggak perlu bahasa Indonesia dong. Ya kan? Tetapi sedapat mungkin diperkenalkan dengan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa negara kita. Salah satu bentuk patriotisme adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu ya Kak Eva ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa karena kan jadi harus satu-satu. Kita mau yang mana dulu nih? Mau sedang membacanya dulu, mau pindah bahasa, mau yang mana? Nggak bisa dicampur jadi satu. Oke. Iya, terima Ya. kasih. Iya. Oke, have you done your picture? Lah, gambarnya sudah, tolong ditunjukkan, put it on the screen. Ya, ditunjukkan ke Kak Lovely, gambarnya yang luar biasa. Hafa, mana Hafa? Ayo kita tunjukkan. Come on, ayo tunjukkan. Wow, oh, Kak Eva juga menggambar loh. Wow, luar biasa loh. Wow, semuanya menggambar. Ada, Pohon ayo. asam. Pohon asam. Pohon asam. Pohon asam. Cantik sekali. Coba semuanya dinaikkan gambarnya. Kalau mau foto. Come on. Fly away. Can you put up your picture? Kita kalau mau foto. Ya. Ayo, Ava dan Z. Ayo. Itu kalau boleh latar belakangnya dimatikan dulu supaya bisa Pohon kelihatan. asam. Oh, biasa Nafingin loh. Gambarnya bagus sekali loh. Claudine, oh luar biasa. Fly away, mana gambarmu? Kalau mau Wah, ada benderanya. wow, Misi biasa. Oke, I'm taking picture ya. 1, 2, 3. Ya, adik-adik yang belum kenal Kak Lovely boleh dikirimkan nomornya ke 0811. Coba ya, 0811. Kak Elizabeth juga nanti ada hadiah khusus. Karena aku tahu kamu ada masalah dengan suara kan. Elizabeth ini biasa selalu memberikan masukan. 0811 999 dicatat ya. Kalau Vi mau kirim hadiahnya ya. Tuh, Tovan. 0811 999. Wow. Kak Nana, kamu tak kirim satu tapi itu bagi-bagi buat anak-anak ya. Septi Hardiana. 0811 ya. Kak Nana ini ada di mana kamu di Magelang? Jauh ya, Jawa Timur. Iya. Kak Elizabeth di Semarang. Kak Elizabeth di Semarang. Jawa Tengah. Bukan, Magelang itu Jawa Tengah ya. Kak Elizabeth di Semarang, beliau. Iya. Banyak Jawa Ayo, Tengah. mana gambarmu, Ava? Gambarmu mana, Ava? Show me your drawing. Wow. Loh, itu jadi komik ya? Wow, jadi komik itu. Iya, is that a comic? Comic strip? Wow, Flyway dia bikin komik keren. Siapa? Wow. Ini Hafa ini loh bikin komik dia keren loh. Mana mau lihat? Itu dia tunjukkan tuh, ya kan komiknya kan. Boleh sudah dicatat nomor telepon Kak Lovely. Boleh WhatsApp ke Kak Lovely karena Kak Lovely akan mengirimkan hadiahnya. 0811 ibu-ibu tadi ya Kak Vanda, Kak Vivin ya silakan. Oh boleh deh Kak Eva juga lah. Udahlah hari ini agak-agak sedang feeling generous, sudahlah semua dapat hadiah. Berapa nomornya tadi? 0811 999
Udah Kak Elizabeth nggak usah nyatet, udah ada lah. 999 Wait, 26 can I draw? 08, yes, 08. Bagus sekali gambarmu, Zif. Ayo dicatat nomor telepon Kak Lovely, terus kirim ke Kak Lovely supaya aku bisa kirim hadiahnya. 0811 999, 9-nya 3 kali ya. Ya. 2608. Oke, segera WhatsApp ke Kak Lovely supaya Kak Lovely bisa kirimkan hadiahnya. Terima kasih banyak adik-adik, kakak-kakak semua. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Ya, nanti supaya fly away dan Claudine makin pede. Nanti kalau yang lainnya mau membacakan cerita juga boleh loh. Ya, lapor aja ke Kak Lovely, kita bikin bareng-bareng. Oke, Zif, Hafaz, kita ketemu lagi ya. Kita foto bersama dulu, ayo senyum yang manis. Ya, ini siap. 1, 2, woi, lo kok topinya pakai plastik? Lo nggak apa-apa, ayo. 1, ayo pakai yang plastik yang bagus dulu. Mau mandi, Zif, kamu kayak orang mau mandi. 1, 2, 3. Oke, flyway cantiknya. Terima kasih banyak kakak-kakak. Kita ketemu lagi di bulan depan ya. Nanti saya coba atur dengan anak-anak. Tapi dalam waktu dekat akan ada undangan untuk presentasi CACT-nya flyway. Ya, biar dia belajar presentasi dan boleh ditanya. Oke, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Bye. Kakak Hasan. Ya, mana Zif tadi? Bye Zif. Bye Abang. Dia jadi badut. See you. Kok F Sabti, makasih ya Kak Nana.